dari mulut, ya. Nah itu. Jadi pentingnya kita belajar, ya, biar yang datang itu tidak menjadikan sebuah praduga dan prasangka, ya. Saya hanya sedikit meluruskan saja, ya. Makanya kenapa kadang-kadang kita berzikir, kadang-kadang langsung ujung-ujungnya kita kerasukan begitu, ya. Karena ada yang sudah mencampuri, kadang-kadang kiriman orang lain, ya, dari seberang sana. Ya, kiriman orang lain sempat masuk di dalam zikir, terikutlah kita, ya, sehingga kita terus kerasukan di situ, ya, karena kita tidak mampu menutup tadi, ya, tidak mampu kita menundukkan alam-alam itu, ya, alam jabarut, alam mulki, dan alam malakut, ya. Kalau alam malakut itu tempatnya para ruh, ya, pokoknya yang dikatakan di seluruh alam semesta itu tempatnya alam malakut, ya. Tempatnya semua di situ yang harus kita tundukkan tuh. Letaknya di mana? Semua di dalam diri kita. Mana yang dikatakan alam malakut itu? Ya, kemarin kita sudah jelaskan lagi ini, sahabat beriman. Ya. Jadi pentingnya kita mengurai pemahaman itu. Ya, pentingnya kita mengurai, kita menata pemahaman itu, biar menjadi satu bincangan, satu skala, dikatakan satu kitab, ya, satu tulisan, sehingga kita menjadikan amalan dan hidup di dalam diri kita. Kalau kita hanya cukup mendengar, ya, dan tidak mampu kita menguraikan, tidak mampu kita menghimpunnya sekali, ya, palingan nanti besok juga lupa, ya. Tapi kalau ini sudah hidup di dalam diri kita, walaupun kita bertahun-tahun tidak akan pernah lupa, karena dia sudah hidup di dalam diri kita, ya. Makanya begitulah sahabat beriman yang saya katakan tadi, ya. Jadi biar bagaimana, kalau memang rasa itu cuma sekali, berarti ada yang kita koreksi lagi diri, ya. Seakan-akan air itu mau mengalir, tapi ada yang tersumbat di situ, batu kerikil, mungkin ada yang menyumbati air itu untuk mengalir, ya. Kenapa kemarin malam saya berzikir dapat rasa ini, ya, tapi sebentar malam saya berzikir udah nggak dapat. Berarti kita harus koreksi diri, ya, apa sebenarnya yang salah. Karena zikir itu memiliki adab, ya, memiliki adab duduknya, ya, entah itu berzikir, bertaharuf, atau bertazakur, atau bertasbih kita di situ, atau bertafakur, ya. Tujuannya di mana, ya? Karena sahabat beriman, malaikat itu melihat duluan adab kita di situ, ya, karena adab itu yang mengatur ilmu, ya, adab yang lebih tertinggi daripada daripada ilmu, ya, adab yang mengatur ilmu. Kalau kita menetapkan adab, ya, tentunya ini akan malaikat tahu, oh, duduknya di zikir ini. Dilihat dari duduknya udah kelihatan dia. Contohnya kita lagi mau makan, ya, kita udah ambil sendok, ya, orang itu udah pada tahu pasti dia makan, ya, pasti dia mau pengen makan. Gitu. Kalau orang kita sudah lihat naik di kendaraan, pasti kita sudah ngomong, pasti dia akan keluar rumah tuh. Kayak gitu juga malaikat. Siapa itu malaikat? Itu rasa, malai, ya, ikatan diri yang mengetahui segala perbuatan kita, ya. Makanya duduknya itu ada tahiyat akhir, ada tahiyat awal, ya. Tidak duduk bersila kita, karena kita bukan bersemadi di sini. Di dalam Islam itu tidak ada bersemadi, ya. Di dalam Islam itu tidak ada bersemadi, karena Allah itu, Tuhan itu tidak memiliki indera, ya. Makanya digunakanlah tahiyat. Tahiyat itu perlengkapan kepada Nabiullah akhir zaman, artinya Nabi Muhammad SAW. Duduk tahiyat akhir itu kakinya dia miring, ya. Itu dal itu, ya, perjalanan namanya, ya, perjalanan. Makanya sholat itu tidak ada dikatakan duduk di dalam Al-Quran. Yang melengkapi ini Rasulullah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dia adalah dalam potensi ilmu, orang-orang yang berilmu yang mengetahuinya dalam duduk ini, ya. Jadi kita duduk itu bagaimana dulu duduknya, kita harus melihat siapa yang berzikir, siapa yang duduk, dan siapa yang berzikir. Berbeda tuh, yang duduk dengan yang berzikir, berbeda, ya. Biar yang kita dapatkan ini betul-betul kemurnian dari Allah Ta'ala, ya, bukan hanya sekatakan praduga dan prasangka, ya. Karena saya katakan tadi lagi, ya, walaupun sebaik-baiknya film Korea,
ya, menampilkan aktor, ya, berpasangan mungkin, tapi pasti ada pemeran pembantunya di situ, masuk dia, ya, masuk. Nah, tapi bagaimana kita itu sebagai aktor, ya, pemain asli di situ, tidak ada pemeran-pemeran yang pembantu pemeran, bantu pemeran atau kayak gimana, nggak ada, ya, asli kita di situ, ya, atau dikatakan diri Iksan. Yang datang itu sebenarnya diri Iksan, ya, atau dikatakan Ruh Idofi, ya, kalau dalam bahasa hakikatnya, ya, bukan Ruh Idofa, ya, Ruh Idofi. Kalau kita membahas tentang ruh, ya, ini tentang marifatul ruh, ya, atau dikatakan dalam Nur Muhammad, ya. Nah, nanti kalau kita membahas tentang ruh, akan masuk pula kita ke alam, menyebutin 9 ruh, 9 perbuatan manusia, ya. Dalam satu perbuatan ada satu penempatan ruh, ya, dalam satu perbuatan ada satu penempatan ruh. Makanya 9 ruh di dalam diri manusia, 9 perbuatan dalam diri manusia, dikawal, ya, dikawal satu ruh, yaitu Ruh Idofi namanya, ya. Nah, jadi sahabat beriman, ya, tentukan dulu siapa yang duduk, ya, lalu siapa yang berzikir di situ, ya. Tenangkan pikiran, jangan kita merasa kita di situ, luputkan diri kita itu, keakuan kita itu di alam kosong tadi, sehingga kita sudah melihat dirinya yang duduk, yaitu Muhammad, atau dikatakan zohirnya Allah, dan yang berzikir itu adalah Allah itu sendiri. Baru kita bermunajat, ya, bermunajat, terserah kita bermunajat apa, ya. Nah, baru kita bermunajat, disitulah malaikat melihat adab kita, ya. Nah, kalau kita ke makomnya zikir berarti tidak menyebut, ya. Kalau kita makomnya asma berarti kita bertasbih di situ, ya. Kalamnya disebut tapi hidupkan di dalam diri kalamnya itu, ya, seperti subhanallah, ya, kita kalamkan tapi subhanallah itu hidup di dalam diri kita, itu dikatakan tasbih, ya. Ta dan sin dan bah dan ih, ya, ini perlakuan tentang batin Allah, ya, berhubungan dengan asma namanya, ya, sifat ibadah, ya, tasbih, ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan Allah, Allah, kan di tengah-tengah hamzah itu kan ada waw, ya, atau dikatakan dia, ada huruf tenggelam di situ. Nah, berarti saat kita menyebut Allah itu ada dia di situ, ya, ada dia di dalam diri kita. Nah, ini yang sudah hidup, alif lam lam ha itu di dalam dirinya, ya. Nah, ini dikatakan zikir syariat, ya, zikir tubuh namanya, ya. Makanya ada kalanya orang-orang tua kita dulu, ya, la ilaha illallah, dia kalam, dia berkalam tapi sudah hidup di dalam dirinya, itulah ilaha illallah, sehingga dia bertawaf mengelilingi kolbinya. Makanya dia miring-miring tuh, ya, dia miring, dia ikut gerakan apa, melawan arah jam, ya, dia kayak joget itu duduknya, la ilaha illallah, la ilaha, itu, ya, dia mengikuti, ya, dia mengikuti arah jam, apa, dia melawan arah jam. Kenapa? La ilaha illallahnya tadi sudah hidup, sehingga dia mengelilingi, sehingga dia bertawaf di dalam kolbinya, ya. Nah, dada kiri, tengah, dada kanan, turun ke pusat. Kenapa? Karena dia menerima kehadiran na'amta alaihim. Itu dikatakan zikir syariat atau zikir tubuh, ini yang dilakukan oleh Nabi kita, atau dikatakan zikir latifah, ya. Saat di Gua Hira, Nabiullah akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Nah, dia memakai zikir tubuh dengan zikir apa? Dengan dia menerima zikir kehadiran na'amta alaihim. Zikir ruh itu zikir nafas, ya, tapi bukan kita menyebut, ya, memperhatikan nafas, ya, memperhatikan nafas keluar masuk, ya. Nah, itu dikatakan zikir nafas, ya. Hanya cukup kita memperhatikan nafas keluar masuk, ya. Nah, turun Allah, ya, keluar Allah, tapi kita hanya cukup memperhatikan nafas, ya. Nah, itu namanya zikir. Nah, ini harus orang yang pakai orang yang sudah lansia, bagus, ya, karena macam-macam perjalanannya, ya, macam-macam perjalanannya, ya, diperjalankan di alam ini, di alam itu, di alam ini, di alam itu, ya. Nah, tapi kalau memang benar duduknya, ya. Nah, gitu. Makanya Nabi kita itu mampu diperjalankan kepada langit pertama melihat arwah siapa, Nabi kedua langit kedua melihat arwah siapa, Nabi ketiga langit ketiga
memperlihatkan arwah Nabi siapa ya, Nabi Isa alaihissalam sampai seterusnya. Dia diperjalankan ya di alam tuh ya. Nah, ya di alam malakut, alam jabarut dan alam, tapi sudah tunduk semua. Jadi yang hadir itu paten dirinya. Ya. Nah, gitu, sudah hadir itu paten dirinya. Ya, semua sebenarnya cuma dirinya tuh. Ya. Nah, jangan juga kita mengatakan bahwa oh dia tidak naik di langit sana ya. Sebenarnya sama kejadiannya ya. Sama kejadiannya. Ya, kita sudah menyelam apa namanya langit-langit di dalam diri kita, sama keadaannya, sama suasananya, sama pemandangannya dengan di alam semesta di atas sana, sama tuh. Ya, kan alam semesta ini miniaturnya manusia. Jadi sama. Ya, kalau kita di sana melihat Big Bang, di dalam diri kita ada Big Bang, ya. Semua sama. Ya, tidak ada berbeda. Makanya Al-Qur'an itu membuka rahasia langit dan bumi ya. Kalau dia sudah hidup menjadi diri kita. Al-Quran dikatakan Al-Quran yang hidup ya, Al-Quran Al-Karim itu ya sudah hidup kita. Jadi kita mampu membuka rahasia langit dan bumi itu ya, membuka, menundukkan langit, menundukkan bulan, sudah gampang semuanya. Kita berjalan ke sana kemari udah gampang semuanya ya. Kalau yang tersirat di dalam Al-Quran itu adalah pembuka rahasia langit dan bumi ya. Kalau yang tersiratnya dalam bentuk untuk kita diperjalankan kepada Allah, menuju kitabullah ya. Kitabullah itu sudah memperjalankan kita menuju Tuhan ya. Al-Qurannya menuju Allah ya. Kalau sudah masuk di dalam diri kita menjadi kitabullah, menuju kepada Tuhan ya. Allah dan Tuhan ya. Allah artinya ya Tuhan yang bernama Allah, tidak lagi pisah ya, tidak lagi pisah dia ya, gitu ya. Jadi ya kalau kita berzikir ya harus kita adab dulu duduknya ya. Tentunya kalau berzikir itu sebenarnya banyak ya, 12 tingkatan izabul goib ya. Dalam satu tingkatan itu mungkin beribu-ribu zikir ya. 2 tingkatan itu menentah ratus-ratusan zikir, nggak tahu lagi zikir. Itu sebenarnya amalan ya. Itu amalan para nabi-nabi kita, amalan para wali-wali kita ya. Ya, tidak keluar dia di Al-Quran, nggak ada di Al-Quran ya. Itu adalah amalan ya. Contohnya kita lagi makan nih ya, makan nasi kita banyak ya, nasi kita ini banyak, lauknya kita ini banyak. Saat kita makan sahabat beriman ya, tapi nasi kita itu belum selesai, belum habis, tapi kita sudah merasa kenyang, stop di situ. Itulah kenikmatan makan. Begitu juga zikir ya. Begitu juga zikir ya. Mungkin saat para wali-wali ini, para nabi-nabi kita ini, itu yang menentukan. Makanya ada 100 kali, ada 101 kali, ada 1000 kali, ada 200 kali. Itu penghentian 100. Itu penghentian, dikatakan penghentian saat merasa nikmat. Sudah berjumpa di situ, dia berhenti di situ ya. Gitu. Makanya saya katakan lagi kemarin, kalau kita berzikir, kalau kita sudah sampai, udah berarti udah sampai tuh ya. Karena karena malaikat itu tidak suka orang yang berkeringat ya. Allah itu tidak suka, artinya malaikat ini tidak suka orang ngos-ngosan ya. Yang penting kamu udah sampai, ya udah, nanti besok malam lagi ya. Kalau udah besok malam dan besok malam, ini lama-lama menjadi kebiasaan. Jadi bukan lagi jadi bukan lagi kita zikir ini untuk kita duduk ya. Tapi bisa kita berjalan ya, bisa kita mandi, bisa kita bagaimana tidur ya, karena sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa mentajalikannya. Dia keluar masuk tuh ya, dia keluar menjadi keumatan ya, sebagai sifat muatnya Allah, dia masuk lagi sebagai Tuhan. Pokoknya begitu, udah biasa, sudah dibimbing ya. Gitu sahabat beriman ya, udah dibimbing. Jadi walaupun kita tidak lagi ngomong, tapi senantiasa jantung kita ini sudah berzikir dengan sendirinya ya. Kalau zikir makom ya, kalau zikir ibadah lain lagi ya.
Lain lagi tuh al-zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, itu al-zikri namanya. Segala perbuatan, segala kehendak, segala gerakan harus kita mengingat Allah, itu yang dikatakan al-zikri, tapi dalam bentuk ibadah ya. Makanya ibadah dengan ilmu itu beda ya. Gitu. Nah, ya, ibadah dengan ilmu itu beda. Ibadah itu masih dalam bentuk agama ya. Kalau ilmu itu sudah dalam bentuk kulimah ya, sudah makna yang sebenarnya ya. Gitu ya. Bukan berarti kita harus keluar dari ibadah, tapi sudah terangkum semua menjadi satu dan hidup di dalam diri kita. Tenggelamlah yang dikatakan iman tadi, tenggelamlah yang dikatakan ibadah tadi, sudah tenggelam menjadikan perbuatan ya. Makanya kalau orang yang masih mencari-cari ibadah itu, dia masih dalam konteks agama ya. Mencari ibadah tuh ya, rajin sholatnya ya, padahal dia sudah mengerti bahwa sesungguhnya dirinya inilah bagaimana adalah lumbungnya ibadah atau alam ibadah ya. Ya, dialah lumbungnya ibadah, amalan ibadah itu sendiri ya. Tinggal dia mempergunakan dirinya tuh dalam perbuatan baik, dalam perbuatan bagaimana welas asih sama orang lain ya, senyum kepada orang lain, karena dia sudah paham dirinya adalah lumbung ibadah. Dia nggak perlu susah-susah cari ibadah ya, susah-susah cari ibadah nggak perlu dia, karena sudah paham dirinya. Dia senantiasa berbuat baik ya, untuk memperbaiki dirinya, karena dia sudah paham dia adalah lumbungnya mubarokah, lumbungnya ibadah ya, mubarokahnya Allah, ibadahnya Allah ya. Tidak lagi kita memberatkan salah satu, kita rajin sholatnya sehingga muncul rasa egois, melupakan kita kepada tetangga, melupakan kita kepada manusia-manusia yang lainnya yang butuh bantuan. Mungkin ada tetangga yang lapar, mungkin ada tetangga yang pengen ditolong, tapi sedangkan kita sibuk dengan ibadah kita, mencari-cari ibadah ya. Padahal kita inilah adalah alam ibadah, alam barokahnya Allah ya. Jadi sahabat beriman ya, dengan tentunya bagaimana tadi kita sudah paham ya, sedikit saya menjelaskan, dan saya persilakan Abah Sobo ya, silakan Abah. Oke, kami sambung dan melanjutkan apa yang sudah dicerahkan sama hamba, sudah pas, tidak ada satupun yang kekurangan apabila bisa memahami yang ada semuanya ini. Mudah-mudahan bisa mengambil dari kalimat-kalimat apa yang sudah disampaikan, dalam artian semuanya yang ada di dalam diri dari 4 itu tadi, najud, jabarut, malakut, lahut. Nah, di situ kedua alam itu memang alamnya jin. Jadi yang untuk menghadang-hadangi, menghalang-halangi yang disebut iblis atau setan itu adalah nafas, nafsu itu tadi yang untuk menghalang-halangi. Jadi apabila kita selalu senantiasa berzikir dan mengingat, merasakan kemegahan sang pemiliknya, maka tersebut dengan satu sebutan, menyebut lafaz Allah atau memanggil, maka akan bergetar hati dan menggigil. Itu yang dikalimatkan, artinya sudah nyambung. Atau ibarat orang ngaji sampai 30 juz, kembali 30 juz lagi, tidak ada getaran yang satu kalimat itu, berarti masih belum nyampe. Karena dikatakan wa alqaitu alaika